Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Gimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka berikanlah kesempatan bagi ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu Dewi Eka Safitri. Kalian bisa memanggil Bu Dewi. Ibu adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian mempersiapkan buku paket dan buku catatan kalian. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh perhatian dan seksama. Baik, apakah ada yang ingat apa materi kita minggu kemarin? Mungkin ada yang masih ingat? Nah, benar. Minggu kemarin kita belajar tentang zaman praaksara. Nah, di zaman praaksara kita belajar apa? Ayo kita ingat. Apa ya? Betul. Pada zaman praaksara kita belajar bagaimana corak kehidupan manusia purba. Kemudian kita belajar bagaimana iklim dan cuaca pada zaman praaksara. Kemudian di zaman praaksara kita juga sudah belajar bagaimana ciri-ciri dari setiap zaman di zaman praaksara. Baik, pintar sekali murid-murid ibu. Untuk selanjutnya hari ini kita belajar tentang apa ya? Hari ini kita belajar tentang KD 3.4. Itu tentang apa, Bu? Nah, KD 3.4 seperti yang tertulis, kita akan belajar mengenai bagaimana hasil-hasil kebudayaan zaman praaksara dan apakah hasil kebudayaan itu ada sampai sekarang. Untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian semua dapat memahami, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hasil-hasil dan nilai kebudayaan di setiap zaman praaksara. Ibu sudah membedakan zaman menjadi dua. Ada yang ingat nggak zaman apa? Nah, benar, ada dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Hari ini kita akan belajar dari zaman batu kemudian ke zaman logam. Nah, menurut kalian manusia purba menggunakan alat yang terbuat dari apa? Ada yang ingat nggak? Benar, manusia purba menggunakan alat yang terbuat dari tulang dan juga dari batu. Nah, di sini Ibu sudah ada batu. Menurut kalian bagaimana cara manusia purba membuat alat dari batu ini? Bagaimana? Oh, digosokkan. Iya, mungkin bisa. Nah, jadi pada saat itu manusia purba diperkirakan membuat alat dari batu itu dengan apa? Dengan membenturkan batu satu dengan batu yang lainnya yang membuatnya menjadi sebuah pecahan. Nah, pecahan ini yang seperti kita lihat terdapat benda yang tajam. Nah, ini yang digunakan oleh manusia purba untuk berburu, menggemburkan tanah atau mencari umbi-umbian di dalam tanah. Lalu Bu, apa yang dimaksud dengan hasil kebudayaan? Kemudian apa Bu contoh dari hasil kebudayaan tersebut? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, di rumah kalian ada cangkul, ada pisau. Nah, itu adalah contoh dari hasil kebudayaan di zaman praaksara yang sudah diolah dan sudah dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba dari waktu ke waktu telah terjadi sebuah perkembangan yang kompleks. Baik, hari ini kita akan belajar dari asal mulanya benda-benda seperti pisau, cangkul, celurit di rumah kita ini terbuat dari apa di zaman praaksara dulu. Yang pertama kita akan belajar tentang zaman batu. Ada yang ingat nggak di zaman batu akan dipisahkan menjadi berapa zaman? Nah, benar sekali, di zaman batu ada 4 zaman. Zaman apa? Nah, zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan kemudian ada zaman batu besar. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai zaman batu tua, yaitu zaman Paleolitikum. Di zaman Paleolitikum kita menemukan apa? Di Paleolitikum kita menemukan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Bu, kenapa dinamakan kebudayaan Pacitan ya Bu? Nah, untuk kebudayaan Pacitan seperti
katanya yaitu kata Pacitan. Berarti kebudayaan ini ditemukan di daerah Pacitan. Jadi seorang tokoh sejarawan menemukan banyak sekali batu-batuan di daerah Pacitan. Nah, oleh karena itu kebudayaan ini disebut dengan kebudayaan Pacitan. Kemudian ada kebudayaan Ngandong. Selanjutnya adalah kebudayaan Ngandong. Nah, di kebudayaan Ngandong ini seperti yang kita ketahui, Ngandong itu merupakan salah satu daerah di dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Nah, di situ ditemukan banyak sekali alat-alat batu yang berupa kapak genggam. Kemudian ditemukan juga alat-alat dari tulang yang seperti pisau belati. Setelah zaman batu tua, ada zaman batu tengah, yaitu zaman apa? Yaitu zaman Mesolitikum. Di zaman Mesolitikum, kita menemukan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Kyoken-Modinger dan Abri-Sausroche. Yang pertama adalah kebudayaan Kyoken-Modinger. Ada yang tahu nggak? Ini gambar dari kebudayaan Kyoken-Modinger. Jika dilihat dari gambar tersebut, Kyoken-Modinger adalah tumpukan kerang dan siput yang bertumpuk kurang lebih sekitar 7 meter. Nah, ini ditemukan di sepanjang pantai selatan di Sumatera. Kemudian yang kedua adalah Abri-Sausroche. Nah, Abri-Sausroche ini merupakan gua-gua yang diperkirakan digunakan oleh manusia purba pada saat itu untuk berlindung dari cuaca maupun dari binatang buas. Hal ini menunjukkan di zaman Mesolitikum manusia purba ini sudah tidak berpindah secara nomaden, melainkan mereka sudah mencari hunian, yaitu kebudayaan ini dinamakan kebudayaan Abri-Sausroche. Tadi zaman Paleolitikum sudah, kemudian Mesolitikum sudah. Sekarang zaman apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, benar, sekarang kita ada di zaman Neolitikum, yaitu zaman batu muda. Nah, di zaman batu muda ini ditemukan banyak sekali alat-alat kebudayaan dari zaman Neolitikum, yaitu salah satunya ada kapak persegi, kapak lonjong, mata tombak, dan gerabah. Kenapa di kebudayaan zaman batu muda ini banyak sekali alat-alat yang ditemukan? Karena pada zaman itu terjadi perpindahan, yaitu perpindahan atau migrasi oleh bangsa Proto-Melayu yang bergerak dari Yunan menuju ke Asia Tenggara. Nah, di situ mereka melewati Indonesia sehingga mengakibatkan di Indonesia terdapat berbagai hasil kebudayaan. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan, ada kapak lonjong, kemudian ada kapak persegi, ada mata tombak, dan ada gerabah. Untuk kapak lonjong seperti apa Bu bentuknya? Nah, kapak lonjong ini berbentuk lonjong seperti namanya. Kapak lonjong ini berbentuk lonjong, gunanya untuk apa ya? Kapak lonjong ini digunakan untuk menggemburkan tanah. Jika sekarang kita menggemburkan tanah menggunakan cangkul, pada saat itu manusia purba menggemburkan tanah menggunakan kapak lonjong. Kemudian ada kapak persegi. Seperti bentuknya, berarti itu berbentuk persegi ya Bu? Iya, benar. Dari namanya kapak persegi, jadi bentuknya seperti persegi dan tidak memiliki tangkai. Kemudian ada mata tombak. Mata tombak ini terbuat dari apa Bu? Nah, mata tombak ini terbuat dari tulang atau dari batu yang memiliki ujung yang lancip. Kemudian di sana sudah ada hasil kebudayaan gerabah. Tadi kan kita sudah belajar tentang di zaman Paleolitikum, kemudian zaman Mesolitikum, lalu zaman Neolitikum. Sekarang di zaman terakhir kita belajar tentang zaman apa ya? Ada ingat nggak? Mungkin kalian lupa atau agak sulit mengingatnya. Di zaman terakhir ini Ibu kasih clue, yaitu zaman tentang batu-batu besar. Ada ingat nggak zaman apa namanya? Nah, benar, kita belajar di zaman Megalitikum. Seperti yang Ibu sebutkan, di zaman ini banyak sekali bangunan monumental maupun benda-benda yang terbuat dari batu besar. Salah satunya yaitu hasil kebudayaannya ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, kemudian ada punden berundak. Untuk menhir, seperti yang kita lihat di gambar, menhir ini bentuknya seperti tugu yang
menjulang tinggi. Tugu ini digunakan sebagai apa, Bu? Tugu ini digunakan sebagai tempat ritual atau pemujaan manusia purba pada zaman itu. Kemudian yang kedua ada dolmen. Seperti yang kita lihat, dolmen ini berbentuk seperti meja, tapi mejanya ini sangat besar. Gunanya apa, Bu? Nah, meja ini digunakan untuk tempat menaruh sesaji bagi ritual pemujaan kepada roh nenek moyang oleh manusia purba pada saat itu. Kemudian ada sarkofagus, yaitu peti kubur. Kemudian ada punden berunda. Nah, kita sudah belajar zaman batu. Sekarang kita belajar zaman apa? Nah, benar, kita belajar zaman logam. Nah, di zaman logam ini dibedakan menjadi dua. Ada zaman besi dan kemudian zaman perunggu. Menurut kalian lebih dulu mana? Lebih dulu besi atau perunggu? Benar, lebih dulu perunggu. Jadi kita akan belajar zaman perunggu dulu, kemudian kita belajar zaman besi. Di zaman perunggu, manusia purba ini sudah berkembang secara pesat. Jadi mereka itu pada saat itu pengetahuannya sudah berkembang. Mereka bisa mencampurkan timah dan tembaga untuk dibuat menjadi beberapa alat atau hasil kebudayaan di zaman perunggu. Hasilnya apa, Bu? Hasil-hasil kebudayaan zaman perunggu. Nah, di zaman perunggu ada beberapa hasil atau hasil-hasil kebudayaan, yaitu seperti bejana perunggu, ada kapak corong, dan ada nekara. Untuk nekara ini digunakan secara ditabuh untuk ritual pemanggilan hujan. Selanjutnya di zaman terakhir ada zaman besi. Nah, di zaman besi seperti yang kita lihat di gambar ini ada mata tombak, ada pisau, ada belati yang sudah dibuat oleh manusia purba pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah mampu meleburkan besi untuk dibuat menjadi alat-alat sehari-hari atau hasil kebudayaan. Namun sayangnya pada zaman praaksara di Indonesia ini hanya ditemukan sedikit sekali hasil kebudayaan dari zaman besi ini, karena nanti di zaman sejarah akan atau zaman setelah atau zaman aksara nanti akan banyak sekali benda-benda yang terbuat dari besi yang ditemukan di Indonesia. Nah, sayang sekali pembelajaran kita sudah selesai mengenai KD 3.4 ini. Ibu harap kalian belajar terus ya di rumah. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, manusia purba telah mengalami perkembangan yang awalnya mereka ini hanya bisa menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Kemudian mereka ini berevolusi atau meningkatkan pengetahuannya dan sekarang bisa membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia purba ini terus berkembang dari zaman ke zaman. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah memberikan kalian tugas individu. Nah, tugas ini yaitu silahkan kalian mencari alat-alat atau hasil kebudayaan di zaman praaksara yang sampai sekarang masih digunakan. Jadi silahkan kalian amati dan kalian cari di sekitar kalian. Tugas ini sangat penting ya anak-anak, karena dengan kita mengetahui alat-alat dari atau hasil kebudayaan dari zaman praaksara, ini akan membuat kita cinta atau semakin mencintai sejarah dan khususnya sejarah dari bangsa kita sendiri. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.